Pada tahun 1966, ada seorang ilmuwan yang merilis sebuah buku, di mana buku tersebut sempat menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Buku yang isinya sangat kontroversial ini akhirnya disita oleh CIA dan dilarang keras peredarannya. Ini adalah sebuah buku yang mengisahkan tentang kondisi bumi ketika kiamat terjadi. Buku yang bercerita tentang kehancuran dan pemusnahan besar-besaran. Buku ini menuai banyak kontroversi karena kiamat yang diceritakan dalam buku ini memiliki alur yang sedikit menyimpang dibanding kiamat versi agama-agama samawi, terutama Islam. Buku yang diberi judul The Adam and Eve Story akhirnya disita oleh CIA dan akhirnya tidak ada seorang pun yang mengetahui mengenai isi dari buku misterius tersebut. Kemudian puluhan tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2013, sebahagian dari isi buku ini, yaitu sekitar 57 halaman, dari total 284 halaman, akhirnya diungkapkan ke publik lewat situs resmi CIA. Dari situlah, kita bisa mengetahui beberapa narasi yang diceritakan dalam buku tersebut. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan besar, yaitu, apa isi dari buku kontroversial ini, dan siapakah penulis buku ini? Buku yang penuh kontroversi ini berjudul The Adam and Eve Story. Ditulis oleh seorang penulis dan peneliti yang bernama Dr. Counchy Power Thomas, atau yang lebih dikenal sebagai Chan Thomas. Thomas menulis buku pada tahun 1963 dan selesai 2 tahun kemudian, yaitu 1965. Pada tahun 1965 inilah pertama kalinya, buku yang penuh kontroversial ini diterbitkan ke publik. Thomas lahir pada tahun 1920 dan meninggal dunia pada usianya yang ke-78 tahun, yaitu pada tahun 1998. Thomas merupakan seorang insinyur Amerika, ahli ufologi, dan orang yang mengaku memiliki banyak ilmu pengetahuan lain. Thomas bukanlah seorang ilmuwan besar yang banyak dikenal di akademisi arus utama, namun dia memiliki banyak pengikut dan banyak orang-orang awam yang mempercayai teori-teori yang dia kemukakan. Pada tahun 1967, perusahaan kedirgantaraan McDonnell Douglas mengumpulkan tim peneliti kecil untuk menyelidiki laporan tentang UFO dengan tujuan menemukan ilmu dasar yang menggerakkan kendaraan tersebut. Chan Thomas merupakan salah satu dari 4 peneliti di tim tersebut. Namun setelah 4 dekade mereka melakukan penelitian yang intensif, Thomas memiliki pemikiran yang berbeda dibanding dengan 3 ilmuwan lainnya. Bahkan pemikiran Thomas terbilang di luar nalar. Selain itu, Thomas juga mengklaim bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Dia mengaku memiliki ESP atau Extrasensory Perception. Singkatnya, dia memiliki seperti mata batin, atau bisa dikatakan juga Thomas memiliki indera keenam. Hal inilah yang katanya bisa membuatnya menulis karya yang terbilang agak aneh dan sulit diterima oleh kebanyakan ilmuwan. Buku yang diterbitkan pada tahun 1965 yang berisi tentang teori Chan Thomas mengenai siklus bencana global yang menghancurkan peradaban manusia secara berulang. Dalam bukunya, Thomas berpendapat bahwa peradaban manusia seperti yang kita kenal sekarang bukanlah peradaban pertama yang ada di bumi. Menurutnya, ada peradaban-peradaban kuno yang lebih maju secara teknologi dan kebudayaan, namun dihancurkan oleh peristiwa alam yang sangat besar dan tidak terduga. Misalnya saja di Islam, manusia sempurna yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia pertama yang menghuni bumi dan membangun peradaban adalah Adam dan pasangannya Hawa. Namun Chan Thomas memiliki keyakinan lain. Adam dan Hawa sebenarnya adalah alegori atau catatan kuno tentang bagaimana manusia berhasil bertahan dari bencana besar tersebut dan membangun peradaban kembali dari awal. Menurut Thomas, siklus ini terjadi berulang kali sepanjang sejarah bumi, dan mungkin kita sedang mendekati siklus kehancuran yang berikutnya. Bagian pertama dari isi buku Chan Thomas yang telah dibuka CIA untuk umum adalah The New Cataclysm atau bencana alam baru. Thomas percaya bahwa
Sejarah peradaban manusia telah berulang beberapa kali, setiap kali dimulai dari awal setelah bencana besar yang merusak dunia secara global. Bencana ini dikaitkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan kehidupan di bumi dan memulai kembali siklus evolusi manusia. Bencana ini berbeda dengan bencana alam biasa, karena dampaknya merata ke seluruh bumi, yang akhirnya menyebabkan perubahan besar pada bumi dan ekosistemnya, termasuk pergeseran kutub, gempa bumi mahadahsyat, dan erupsi supervolcano. Menurutnya, bencana alam besar seperti ini akan terjadi berulang setiap beberapa ribu tahun sekali, yang berarti peradaban modern saat ini bukanlah peradaban pertama dan terakhir yang ada di bumi. Thomas berpendapat bahwa ada banyak peradaban maju yang telah hancur di masa itu, seperti Atlantis, yang telah hancur karena bencana alam yang sama. Bencana besar ini disebabkan karena adanya pergeseran kutub. Pergeseran ini bukan hanya berupa perubahan pada kutub magnetik, tetapi juga melibatkan pergeseran fisik dan kerak bumi, yang menyebabkan benua dan lautan berubah posisi dengan cepat. Akibatnya, kota-kota dan peradaban yang pernah makmur akan hancur seketika, tenggelam di lautan, atau tertutup oleh gurun dan erupsi gunung berapi. Atas teori-teori inilah, Thomas juga mengajukan beberapa bukti geologi tentang perubahan mendadak pada kondisi bumi, seperti lapisan sedimen yang menunjukkan terjadinya banjir besar di masa lalu. Kemudian adanya penemuan fosil hewan purba, serta penemuan reruntuhan peradaban kuno di dasar laut. Dia juga menyebutkan bahwa pergeseran kutub fisik dapat menyebabkan perubahan besar pada iklim bumi dalam waktu yang sangat singkat. Thomas juga percaya bahwa bencana alam global akan terjadi lagi dalam waktu dekat ini. Ini semua berdasarkan perhitungan dan analisis geologisnya. Dia yakin bahwa kita sedang mendekati akhir dari siklus bencana alam global yang sedang berlangsung. Menurutnya, ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa dihindari, dan umat manusia harus mempersiapkan diri menghadapi kehancuran dunia dan peradaban. Sebenarnya, 10 tahun sebelum buku The Adam and Eve Story diterbitkan, Charles Hapgood telah merilis bukunya yang berjudul The Earth Shifting Crust, yang menjabarkan teori pergeseran kutub bumi. Hapgood bahkan mendapat dukungan dari Albert Einstein yang menulis kata pengantar untuk buku-bukunya. Dalam bukunya, Hapgood mengatakan bahwa pergeseran kutub bumi telah menyebabkan perubahan dramatis pada susunan benua. Pandangan ini sejalan dengan teori bahwa benua-benua besar seperti Pangea pernah ada dan kemudian terpecah menjadi benua-benua yang kita kenal saat ini. Kembali ke buku Chan Thomas. Setelah bencana besar terjadi, ada beberapa manusia yang berhasil selamat. Nah, dari manusia-manusia yang selamat inilah, mereka dipaksa untuk memulai peradaban lagi dari awal. Mereka kehilangan teknologi dan pengetahuan yang sebelumnya telah mereka capai. Inilah yang menjelaskan mengapa ada begitu banyak misteri tentang peradaban kuno dan mengapa kita menemukan jejak-jejak peradaban yang seolah-olah telah mencapai tingkat teknologi yang tinggi namun tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Inti dari chapter ini yaitu The New Cataclysm. Manusia yang hidup sekarang tidak hanya hidup dalam satu peradaban yang terus berkembang dari zaman kuno hingga hari ini, tetapi ada banyak peradaban yang telah datang dan pergi sebelum kita. Setiap bencana alam global terjadi, peradaban sebelumnya runtuh dan yang baru akan muncul setelahnya. The Great Floods atau banjir besar telah menjadi bagian dari banyak mitos dan legenda di berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam The Adam and Eve Story, Thomas memberikan penjelasan ilmiah tentang asal-usul banjir ini, yang menurutnya banjir ini merupakan salah satu bencana global yang telah kita bahas tadi. Banjir besar yang dimaksud di sini bukan hanya terjadi di sebuah wilayah saja, tetapi terjadi di seluruh dunia yang akhirnya menenggelamkan sebagian besar daratan di bumi, sehingga memaksa umat manusia untuk memulai kembali peradaban dari awal. Thomas juga melampirkan beberapa bukti, salah satunya adalah adanya lapisan sedimen di berbagai tempat di dunia yang mengandung sisa-sisa kehidupan laut di tempat yang saat ini jauh dari laut. Dia menyatakan bahwa ini menunjukkan bahwa lautan pernah menutupi daratan dalam skala yang sangat besar. Selain itu, bukti selanjutnya adalah fosil-fosil hewan yang ditemukan juga yang tampaknya menunjukkan bahwa mereka terkubur secara mendadak. Fosil-fosil hewan ini ditemukan di daerah-daerah yang sebelumnya dianggap tidak mungkin terjadi banjir, seperti di puncak gunung.
Selain itu, banyak budaya kuno memiliki cerita tentang banjir besar yang sangat mirip dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran dan Injil. Seperti dalam tradisi Mesopotamia kuno, menurut Thomas, semua cerita banjir besar ini berasal dari satu peristiwa yang sama, yaitu banjir global yang disebabkan oleh katalis yang baru. Apa yang tertulis dalam bukunya, Thomas mengatakan kalau banjir besar terakhir terjadi sekitar 6.500 tahun yang lalu, bukan 11.500 tahun yang lalu, seperti yang diyakini oleh banyak arkeolog. Temuan arkeologis di Mediterania dan Laut Hitam mendukung pandangan ini, menunjukkan bukti banjir besar terjadi dalam rentan waktu tersebut. Bagi Thomas, Atlantis merupakan sebuah peradaban modern yang hilang akibat banjir besar. Plato dalam bukunya Timaeus and Critias menggambarkan Atlantis sebagai peradaban canggih yang hancur dalam sebuah bencana. Beberapa peneliti mengaitkan struktur yang dikenal sebagai The Eye of the Sahara yang terletak di Afrika Barat Laut sebagai bagian dari Atlantis yang hilang. Meskipun masih menjadi perdebatan apakah struktur ini dibentuk oleh manusia atau alam. Bagian ini membahas bagaimana manusia berulang kali memulai kembali setelah setiap bencana besar. Dimulai dari kehidupan primitif hingga kembali membangun peradaban yang lebih maju. Setiap kali bencana menghantam, peradaban sebelumnya hancur dan yang baru muncul dari reruntuhannya. Dalam bagian ini, Thomas membahas bagaimana kehidupan di bumi dimulai dan bagaimana peradaban pertama muncul. Dia memandang penciptaan tidak hanya dari perspektif ilmiah, tetapi juga menggabungkannya dengan aspek spiritual dan religius. Salah satu topik yang dibahas adalah tentang penciptaan manusia. Thomas menyajikan teori bahwa manusia telah ada jauh lebih lama dari yang diakui oleh ilmu pengetahuan modern. Menurutnya, siklus kehidupan yang kita alami sekarang adalah bagian dari rangkaian panjang kehidupan dan kematian yang terus berulang. Salah satu poin penting dari The Story adalah pembahasan tentang peradaban-peradaban maju yang telah hilang. Seperti misalnya peradaban Atlantis. Thomas beranggapan Atlantis dulu benar-benar ada dan kemudian hancur akibat banjir besar atau pergeseran kutub. Selain itu, dia juga mengaitkan banyak mitologi Yunani dan Hinduisme dengan peradaban-peradaban yang hilang ini. Namun masalahnya adalah, Thomas tidak memiliki bukti ilmiah yang mendukung tentang teori-teorinya ini. Meskipun dia berdalih bahwa bencana alam yang menghancurkan peradaban Atlantis dan lain-lain potensinya sangat merusak, sehingga jejak-jejak peninggalannya sangat sulit dilacak hari ini. Dalam The Story, Thomas menggambarkan bagaimana setiap generasi yang selamat dari bencana mulai membangun kembali masyarakatnya meskipun dalam kondisi yang jauh lebih sederhana daripada sebelumnya. Pada tahap ini, manusia mulai mengembangkan kembali teknologi dasar seperti alat-alat yang terbuat dari batu dan kayu. The Story juga menyoroti peran-peran pemimpin spiritual dan ilmiah dalam memandu umat manusia melalui masa-masa sulit ini. Menurut Thomas, dalam setiap siklus ada individu-individu yang menyimpan pengetahuan dari peradaban sebelumnya dan berusaha untuk mentransmisikannya ke generasi berikutnya. Namun karena jumlah mereka sedikit, pengetahuan ini seringkali hilang atau disalahartikan oleh masyarakat yang lebih luas. Dalam arti lain, Thomas percaya bahwa para nabi dan tokoh spiritual kuno mungkin telah memahami siklus bencana ini dan mencoba untuk memperingatkan umat manusia tentang mereka melalui mitos dan legenda. Pada bagian ini, Chan Thomas mencoba menguraikan asal-usul umat manusia, namun dengan sudut pandang yang berbeda dari cerita penciptaan yang dikenal secara luas. Berbeda dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran, menurut Thomas, manusia pertama diciptakan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai hasil dari serangkaian proses evolusi yang terkait dengan siklus alam semesta. Namun dia juga mengakui bahwa ada campur tangan dari kekuatan yang lebih tinggi dalam penciptaan manusia. Kekuatan ini bisa diinterpretasikan sebagai Tuhan dalam tradisi agama, atau bisa juga dipahami sebagai kekuatan kosmik yang bertindak sesuai dengan hukum-hukum alam semesta. Salah satu ide yang paling menonjol dalam bab Genesis adalah pandangan bahwa manusia tidak terpisah dari alam semesta, melainkan merupakan bagian integral dari siklus alam yang lebih besar. Thomas percaya bahwa manusia diciptakan untuk hidup selaras dengan alam, dan bahwa kehidupan manusia dipengaruhi oleh siklus-siklus kosmik yang jauh lebih besar dari yang bisa kita pahami.
Dia menyatakan bahwa bencana-bencana besar seperti pergeseran kutub atau banjir global sebenarnya bukanlah peristiwa yang acak, melainkan bagian dari siklus alami yang terus-menerus terjadi sepanjang sejarah alam semesta. Dalam hal ini, manusia tidak bisa melawan alam, tetapi harus memahami dan beradaptasi dengan siklus ini. Menurut pendapatnya, dalam buku The Adam and Eve Story ini, Thomas berargumen bahwa Adam dan Hawa adalah dua orang yang selamat dari bencana besar yang telah terjadi sebelumnya, dan keduanya memulai peradaban baru di bumi. Surga baginya merupakan sebagai lambang dari dunia yang ada sebelum bencana terjadi. Dengan kata lain, buku ini telah mengajarkan kita bahwa surga dan neraka yang merupakan tempat pembalasan amal baik dan buruk manusia bukanlah tempat yang istimewa, melainkan surga letaknya ada di bumi. Secara tidak langsung, tulisan Thomas telah menghilangkan peran surga dan neraka sebagai tempat pembalasan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.